Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di MedTV. Kali ini kami mencoba mempraktekkan bagaimana cara kerja LFC atau Fuzzy Logic Control dengan membandingkan antara simulasi dan eksperimen. Simulasi yaitu menggunakan software MATLAB, sedangkan eksperimen yaitu mempraktekannya secara langsung dengan alat microcontroller Arduino Uno. Dalam video ini, kita akan ditemani oleh Muhammad Agni, Abdul Jalil, Rafitian Soherlan, Ardi Ridwansyah, Indriani, juga Kiki Zakia. Sebelum memulainya, sedikit mengenal logika fuzzy. Logika fuzzy adalah salah satu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Logika fuzzy meniru cara berpikir manusia dengan menggunakan konsep sifat kesamaran suatu nilai. Logika fuzzy diciptakan untuk mengurangi kekakuan dari logika kendali biner yang berlogika 1 dan 0. Logika fuzzy pada umumnya terdiri dari fuzzification, membership function, dan juga defuzzification. Untuk memulainya, adapun alat dan bahan yang harus disediakan, yaitu software MATLAB, software Arduino IDE, Arduino Uno, potentiometer, LCD 16x2 plus modul I2C, papan percobaan, dan juga kabel jumper. Selanjutnya rangkaian. Setelah disiapkan alat dan bahan, mari mulai merangkai. Yang pertama, plug LCD 16x2 ke papan percobaan. Selanjutnya, kemudian plug modul I2C dengan menyesuaikan kaki LCD-nya seperti ini. Kemudian, plug kedua potentiometer ke dalam papan percobaan. Agar mudah, sambungkan terlebih dahulu power DC 5 volt sebagai positif di bagian atas papan percobaan dan ground sebagai negatif di sampingnya. Sambungkan sisi kedua kaki kanan kiri potentiometer dengan negatif dan positif, dan kaki tengahnya sambungkan pada pin analog A0 pada Arduino. Lalu sambungkan lagi sisi kedua kaki kanan kiri potentiometer sebelahnya dengan negatif dan positif, dan kaki tengahnya sambungkan pada pin analog A1 pada Arduino. Pada modul I2C terdapat kaki GND, VCC, SDA, dan SDL. Sambungkan kaki GND dengan negatif dan VCC dengan positif. Lalu kaki SDA dengan pin analog A4 dan kaki SDL dengan pin analog A5 pada Arduino. Rangkaian sudah selesai. Buka software MATLAB. Klik menu Up, kemudian cari Fuzzy Logic Design.
klik File, New FES, dan pilih metode yang Sugeno ya. Tapi bukan kakek-kakek ya guys ya. Close saja yang metode Mamdani. Nah, pertama klik menu Edit, Add Variable, klik Input. Maka kita akan memilih 2 inputan dan 1 output. Kedua, ganti nama input 1 dengan kecepatan dan input 2 dengan jarak. Output 1 menjadi tingkat pengereman. Yang ketiga, klik 2 kali pada inputan, maka akan tampil grafik membership function. Berubah, range-nya menjadi 15 sampai dengan 35. Ada 3 garis MFS default, tambahkan agar menjadi 5 garis. Klik Edit, Add MFS, ganti number of MFS menjadi 2, lalu klik OK. Nah, akan terlihat berantakan, tapi tidak apa-apa, tinggal sesuaikan saja seperti ini. Klik MF1, rubah namanya menjadi sangat lambat. Ganti parameternya menjadi 15, 15, 20. Kemudian klik MF2, rubah namanya menjadi lambat. Ganti parameternya menjadi 15, 20, 25. Kemudian klik MF3, rubah namanya menjadi sedang. Ganti parameternya menjadi 20, 25, 30. Klik MF4, rubah namanya menjadi cepat. Ganti parameternya menjadi 25, 30, dan 35. Klik MF5, rubah namanya menjadi sangat cepat. Ganti parameternya menjadi 30, 35, dan 35. Nah, yang keempat, klik input jarak. Samakan garis MFS-nya menjadi 5. Rubah range-nya dari 0 sampai dengan 40, lalu sesuaikan MFS-nya. Klik MF1, rubah namanya menjadi sangat dekat. Ganti parameternya menjadi 0, 0, dan 10. Klik MF2, rubah namanya menjadi dekat. Ganti parameternya menjadi 0, 10, dan 20. Klik MF3, rubah namanya menjadi sedang. Ganti parameternya menjadi 10, 20, 30. Klik MF4, rubah namanya menjadi jauh. Ganti parameternya menjadi 20, 30, 40. Kemudian terakhir klik MF5, rubah namanya menjadi sangat jauh. Ganti parameternya menjadi 30, 40, dan 40. Kemudian yang kelima, yang terakhir, pada output tambah MFS-nya menjadi 5. Rubah range-nya menjadi 0 sampai 100. Klik MF1, rubah namanya menjadi sangat lemah. Ganti parameternya menjadi 20. Klik MF2, rubah namanya menjadi lemah. Dan ganti parameternya menjadi 40. Klik MF3, ganti namanya menjadi sedang. Dan parameternya rubah ke 60. Klik MF4, rubah namanya menjadi kuat. Dan parameternya menjadi 80. Klik MF5, rubah namanya menjadi sangat kuat dan parameternya menjadi 100. Sudah selesai, klik exit saja. Sekarang kita akan membuka rule editornya. Klik pada kotak proses metode Sugeno yang tengah. Nah, sesuaikan semua rule-nya seperti berikut. Yang pertama, jika kecepatan adalah sangat lambat,
dan jaraknya adalah sangat dekat, maka tingkat pengereman adalah sangat lemah. Lalu klik Add Rule. 2. Jika kecepatan adalah sangat lambat dan jaraknya adalah dekat, maka tingkat pengereman adalah sangat lemah. Kemudian klik Add Rule. 3. Jika kecepatan adalah sangat lambat dan jaraknya adalah sedang, maka tingkat pengereman adalah lemah. Klik Add Rule. Dan begitu seterusnya sesuai rumus logika fuzzy rule-nya sampai dengan 25 logika. Kalian bisa ikuti rule editor berikut. Videonya akan dipercepat. Dan hasilnya adalah seperti ini, yaitu 25 logika fuzzy rule yang telah kita susun berdasarkan logika realita yang ada. Jika kita kaitkan dengan metode pengereman pada umumnya, ini telah kita susun berdasarkan rumus logika fuzzy rule yang sudah ada. Lalu close saja rule editornya. Pada Fish Editor, klik View, pilih Rule. Nah, ini adalah sebuah tampilan 25 grafik logika fuzzy rule yang telah kita susun tadi. Sekarang, kita akan simulasikan bagaimana menetapkan nilai input sehingga muncul hasil angka outputnya. Dalam grafik input, ini kita bisa rubah-rubah dengan cara menggeser-geser garis merah horizontal ini sehingga berganti angka di atasnya. Dan akan terlihat nilai tingkat pengeremannya. Bisa juga dengan input manual di bawah ini. Coba masukkan nilai misal kecepatan 22 km per jam dan jarak 12 km. Maka tingkat pengeremannya adalah 41,6. Nah, jadi seperti itulah penjelasan singkat bagaimana simulasi fuzzy logic pengereman otomatis pada suatu kendaraan. Jangan lupa di-save dulu ya editornya. Buka software Arduino IDE. Kemudian ketikkan codingan fuzzy logic control sesuaikan dengan prinsip simulasi pada software MATLAB. 1. Sebelum decoding, jika kalian belum mempunyai library Liquid Crystal, akan muncul error seperti ini saat diklik compile. Maka harus dipersiapkan terlebih dahulu. Bisa kalian download filenya pada link deskripsi di bawah video ini dan ikuti caranya. Pada menu Sketch, pilih Include Library, lalu Add Zip Library, pilih file zip yang sudah kalian download tadi. Klik Open, maka akan muncul library Edit to Your Libraries. Kemudian klik Compile lagi. Setelah selesai melakukan instalasi pada library Liquid Crystal-nya untuk codingan Arduino nanti, nah sekarang saya akan menjelaskan apa saja sih isi codingan Arduino untuk diupload ke rangkaian fuzzy logic Purwarupa yang sudah kita rangkai sebelumnya. Kalian bisa ikuti codingannya dengan mempause video ini, atau bisa juga download codingannya secara gratis pada link deskripsi di bawah.
Pada codingan Arduino, yang pertama terdapat variabel input, kemudian variabel derajat keanggotaan, kemudian variabel membership function, variabel membership aktif, variabel diversifikasi, dan variabel nilai maksimum. Lalu, di bawahnya ada logika fasifikasi, void setup, void loop, kemudian logika membership function, kemudian mekanisme inferensi, dan terakhir logika diversifikasi. Dan untuk output akan ditampilkan dalam bentuk LCD, dan ini adalah untuk logikanya. Sebelum diupload, pastikan COM-nya sesuai dengan port Arduino. Lalu klik compile untuk memastikan codingannya sudah benar atau belum. Jika sudah, klik upload. Terakhir, kita akan melakukan pengujian data error pada simulasi dan eksperimen dengan membandingkan nilai output pada simulasi menggunakan software MATLAB dan eksperimen menggunakan microcontroller Arduino atau alat yang sudah kita buat dan dirangkai sebelumnya. Menggunakan inputan dua buah potensiometer dan input dan output akan ditampilkan pada LCD. Sebelumnya, saya telah melakukan pengujian data dengan jumlah 10 data random yang sudah diuji. Dan ternyata hasilnya tidak jauh berbeda. Error datanya. Untuk memastikan kembali, saya akan coba input dengan angka 18 pada kecepatan dan 2 km jaraknya. Di MATLAB kita mendapatkan angka 22,4. Nah, sekarang kita coba pada aktualnya. Menggunakan alat dengan mengatur potensiometer yang kiri untuk kecepatan dan kanan untuk jarak. Maka hasilnya adalah 20 ya. Berbeda 2 angka, 4. Oke, lanjut. Sekarang kita akan coba lagi dengan data 22 dan 12. Maka tingkat pengeremannya 41,4. Nah, kita coba di-adjust lagi potensiometernya pada inputan angka yang sama dan hasilnya adalah 41. Nah, ini hampir mendekati ya. Oke. Jadi, kesimpulannya pada pengujian data kali ini tidak jauh berbeda dengan data simulasi dan eksperimen. Ini adalah hasil tabel pengujian 10 data secara random dan ternyata jumlah rata-rata errornya 2,52%. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi untuk
TA atau skripsi. Ya, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.